Pemirsa, Polda Jawa Barat mengungkap kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan. Seorang kepala desa di Jember, Jawa Timur ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana Dua Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Jumlah menteri yang terseret kasus korupsi selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Di sini mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai anti korupsi di sekolah dasar. Baik, mungkin yang pertanyaan yang pertama, bagaimana guru mengajarkan konsep anti korupsi kepada siswa? Saya jawab ya. Kami menggunakan metode diskusi, cerita, dan permainan untuk memahami konsep anti korupsi tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa strategi Ibu untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang korupsi ini? Kami mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, mengundang narasumber tentang anti korupsi, dan membuat poster anti korupsi yang selalu ditempelkan di mading-mading sekolah. Baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih guru atau ibu terkhususnya menangani kasus korupsi di sekolah? Kita memiliki prosedur yang jelas untuk menangani kasus korupsi dan melibatkan orang tua dan juga pihak berwajib. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada upaya untuk mengembangkan karakter anti korupsi ini di siswa sekolah dasar? Ada, kita mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum dan kegiatan sehari-hari. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana sih menilai efektivitas program anti korupsi ini di sekolah? Kita melakukan evaluasi secara berkala dan memperbarui program untuk meningkatkan efektivitas. Baik. Mungkin cukup dicukupkan Ibu untuk pertanyaannya. Terima kasih. Sama-sama. Semoga pertanyaannya bisa menjawab ya. Ya, terima kasih Bu. Oke, Ibu mau nanya ya, jawabannya sesuai dengan kemampuan kamu aja ya. Apa sih yang kamu ketahui tentang korupsi? Korupsi itu ngambil uang yang bukan hak milik kita. Oh, nah biasanya kamu lihat korupsi itu di mana? Ini Bu kayak misalnya di kelas sebelah. Jadi kan waktu itu ada dia teh bendahara. Terus teh ternyata pas uangnya mau dipakai teh uangnya teh nggak ada. Oh, jadi dia pakai gitu ya. Dia pakai jajanin teman-temannya. Oh, terus menurut kamu mengapa sih korupsi itu tidak baik? Gak baik. Kenapa ya? Karena kan ngambil uang orang menjadi dosa nanti. Iya, betul. Nah, apa sih yang kamu lakukan jika melihat teman kamu ngelakuin korupsi itu? Kalau aku lihat teman aku ngelakuin korupsi, pertama harus ditegur, terus dibilangin ke mama bapaknya ke sekolah. Mungkin segitu aja ya pertanyaan dari Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama, Kembali lagi Bu. belajar ya. Iya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Ibu akan mengadakan sosialisasi mengenai anti korupsi. Mungkin menurut kalian apa sih korupsi itu? Ngambil uang mama. Terus apa lagi? Telat ke sekolah. Ya, terus Nyontek. ambil uang tes. Wah. Nah, korupsi itu adalah tindakan yang tidak jujur yang dapat merugikan orang lain ataupun individu sendiri. Nah, korupsi ini akan dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Coba misalnya, kalian pernah gak sih misalnya di sekolah itu atau di kelas itu kalian disuruh membeli buku, tetapi kalian bilang ke orang tuanya itu misalnya bukunya 100.000, padahal harga bukunya itu 50.000. Kalian pernah nggak kayak gitu? Waktu itu aku Oh iya, astagfirullah. Aku mah korupsi cuma 2.000, kata ibu 18.000, aku sudah 20.000.
Berarti kalian jangan melakukan tindakan tidak jujur kepada orang tua. Nah, terus kalian gimana sih cara melawan korupsi itu biar kalian itu tidak ketagihan untuk berbohong kepada orang tua? Ya betul, harus jujur. Terus Jangan dilakui. iya, terus Kalau nyoba sekali nanti kesalahannya bertagihan. Kamu kan tagihannya Fitri. Enggak kan gue, aku sering angkat duit. Apa aku mah dia. Duit masuk dia. Oke, baik. Nah, tindakan korupsi itu bisa membuat dampak negatif kepada diri kita. Dikarenakan jika kita sudah ditanamkan sejak kecil untuk tidak jujur, nah kalian akan terbiasa. Nanti besarnya itu pasti akan selalu tidak jujur, baik kepada orang tua, orang lain, atau ke adik kalian sendiri atau ke keluarga kalian sendiri. Mungkin cukup untuk sekian sosialisasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi masih terlalu banyak dan seolah-olah diterima menjadi kondisi sehari-hari. Bahkan kalau kita mengatakan kita ingin memberantas korupsi, kita malah ditertawakan. Kalau kita ingin memperbaiki, kita bilang kita harus kurangi korupsi ini, malah ada yang mengatakan sudahlah, tidak mungkin karena sudah terlalu parah. Ini yang harus kita lawan, sikap menyerah, sikap kalah terhadap ketidakbaikan.